waktu tidak terulang-ulang. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah di malam hari ini kita berada di majelis ilmu. Tentunya semoga Allah senantiasa memberkahi setiap langkah dan juga upaya kita. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan akhlak dari buku Akhlak Rasulullah yang ditulis oleh Al-Ustadz Hamdan Abu Nabhan Hafizahullah. Kemarin sudah membahas tentang bagaimana kita tahu aib kita. Ada empat cara bagaimana kita tahu aib kita. Yang pertama dari teman solih yang senantiasa menasihati kita, ya. Jadi senantiasa menasihati, yaitu watawasobil haqi watawasobis sabar, itu untuk mengetahui aib kita, ya. Karena niscaya kita selalu diingatkan, ya, diingatkan dalam kebaikan-kebaikan dan juga diingatkan untuk menghindari dosa, ya. Tentunya yaitu dengan teman yang solih, itu ya, gitu. Tentu dengan adab-adabnya juga, ya, kapan memberi nasihat, kemudian juga pada siapa dia memberi nasihat, apakah sudah waktunya memberi nasihat, itu kan harus dengan keilmuan, ya. Tidak mungkin dia langsung kelihatannya salah langsung dia nasihati di depan umum, kan itu salah sebenarnya, kan bukan cara yang benar tuh, ya. Nah, yang intinya adalah bagaimana seseorang itu mengajak pada kebenaran dan kesabaran, ya. Yang kedua, dari orang-orang yang tidak senang padamu, ya. Karena Nabi juga punya harga diri, derajat yang luar biasa di hadapan bukan hanya kawannya tapi musuh-musuhnya juga demikian, gitu, ya. Nah, itu Dikagumi oleh musuh-musuh. ya, dikagumi. Kemudian juga yang ketiga, menghadiri majelis ilmu. Nah, ini juga tempat kita tahu kesalahan kita, ya. Dari majelis ilmu kita tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, ya. Kemudian juga tahu mana kewajiban, mana yang hak, kita tahu, ya, dengan majelis ilmu. Bahkan kita misalnya ada cara sholat kita yang salah, yang mungkin yang namanya sunnah, ya, sudah terlupakan, ya. Padahal cara sholat kita salah, tidak mau membenarkan atau tidak mau pergi ke majelis ilmu, gitu, ya. Nah, itu kan akhirnya ya salah terus cara sholatnya, gitu, ya. Itulah, ya. Nah, jadi Iya. istilahnya justru yang kita terlebih dahulu itu akan bisa mengumpulkan letak kekurangan kita. Iya. Kekurangan kita bisa dimakfu, bisa di ini kalau keadaannya kita masih ada usaha. Kalau sudah tidak berusaha, kita sudah insya Allah mengklaim ini benar, padahal itu salah, itu. Nah, itu. Iya. Itulah. Jadi harus senantiasa hadir di majelis ilmu dan jadikan obrolan kita, diskusi kita, atau santapan kita, atau apapun namanya, gitu, ya, jadi majelis ilmu, ya, gitu. Jangan hanya majelis yang sia-sia, ngobrolin orang, terus nyalahin orang dan sebagainya, itu kan.
jadi mengefisienkan waktu betul. pada yang bermanfaat. Yang keempat adalah mempelajari sirah atau pelajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita dibandingkan akhlaknya dengan beliau itu ya, itu sangat jauh itu ya gitu. Dan gak mungkin melewati lah gitu ya kalau derajat kita boro-boro gitu ya gitu. Karena beliau adalah makhluk yang paling mulia ya gitu. Jangankan untuk melewati para sahabat, kadang kita kan banyak kewajiban yang ditinggalkan, kadang masih terlambat dalam sholat 5 waktu gitu kan, tanpa uzur misalnya. Nah itu jadi masih jauh lah gitu. Makanya di sini kita bandingkan diri kita dengan orang-orang yang soleh, bahwa kita nggak ada apa-apanya ya. Nah sekarang masuk bahasan baru tentang bagaimana mengobati akhlak tercela secara global. Di sini ada yang panjang itu dalilnya ya. Kalau pembagiannya di sini ada 6 ya. Caranya ada 6. Penting ya yang namanya mengobati akhlak tercela ya. Karena yang namanya akhlak tercela kalau tidak diobati ya terusan ya. Ketika seseorang misalnya menderita penyakit tidak mengobati ya pasti kan terus kan penyakit itu ada pada dirinya gitu. Nah begitu pula orang harus mengobati yang namanya akhlak tercela ya, karena akhlak tercela itu kan penyakit ya. Maka orang yang sudah kebiasaannya itu buruk ya pasti akan terlihat buruk ya di hadapan orang lain juga, dan juga akan jadi kebiasaan kayak gitu. Hanya saja kebiasaan buruk itu kadang-kadang kita tidak sadar. Nah disinilah tadi kan sudah nyambung dengan bagaimana kita mengobati atau bagaimana kita mengetahui aib kita, kemudian mengobati akhlak itu ya gitu. Yang pertama adalah mengetahui hakikat penyakit hati tersebut, bahayanya, sebabnya, kebalikan darinya, faedahnya, dan sebab dari kebalikannya itu. Artinya dia tahu, karena yang namanya akhlak tergantung hatinya ya gitu. Hasad penyakit hati ya, dengki penyakit hati. Dengan itu pula dia mudah untuk marah, atau dia mudah untuk menyalahkan orang lain, dia mudah untuk menghakimi orang lain padahal bukan waktunya, dan sebagainya. Jadi disinilah penyakit hati, benar-benar hati itu berperan dalam perbuatan manusia ya gitu. Karena sebenarnya yang bisa mencerna di dalam tubuh kita itu adalah hati kita ya gitu. Kalau akal kita, pikiran kita itu terbatas ya gitu. Terbatas. Karena apa? Karena kadang kita menilai sesuatu berdasarkan kebanyakan akal, itu berarti ya dengan hawa nafsu itu kadang-kadang gitu ya. Karena akal itu iya. Berubah-ubahnya. Nah itu. Akal tidak berubah-ubah. Karena itu harus dengan hati. Nah, bagaimana dengan hati yang bersih?
adalah dia menilainya sesuai dengan syariat, itu yang menjadi timbangannya gitu. Tahu ilmunya dulu gitu ya. Jangan langsung ada sesuatu simpulkan dengan akal gitu ya gitu. Tanpa mengetahui syariatnya. Kadang logika kita itu Iya. tidak sesuai dengan syariat yang ada, itu kan otomatis penyimpangan udah ya. Iya betul. Logika yang kita argumenkan itu tidak sesuai dengan syariat, berseberangan. Iya. Itulah memang. Ya. Maka perlunya seorang itu tahu penyakit hati itu ya gitu. Dan juga hadis tentang mudghah ya itu ya, yang sekerat daging itu kan asalnya kan hati ya gitu, walaupun ya katanya emang itu jantung ya, Allah alam. Ya, itu, ya. Apabila itu sehat, ya. Itu maka akan seluruhnya baik. Gitu. Apabila rusak, maka seluruhan kita pun akan rusak. Iya, iya, betul. Walaupun ada yang menyimpulkan itu jantung ya gitu. Tapi itu juga sebenarnya kalau bisa jadi titik pendalilan ya nggak apa-apa ya. Ya, jantung ada. Ya memang gitu. Kalau Nah intinya mah ya itu hatinya gitu. Seberapa besar dia menyerap kebaikan-kebaikan, apakah dia menyerap kebaikan itu bisa menimbulkan kebaikan gitu ya, atau seberapa besar dia menyerap keburukan, nah yang nantinya malah jadi keburukan-keburukan. Nah itu kan intinya. Maka ini pentingnya nanti tentunya dibahas tentang hakikat hati gitu ya. Karena ini juga bagaimana akan berpengaruh pada akhlak ya. Dan salah satu obat hati itu adalah Al-Quran ya. Al-Quran ya. Iya, syifa ya. Al-Quran itu sebagai syifa. Dan juga di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub kan. Iya, dengan zikir kepada Allah kan tenang gitu kan. Artinya sudah ada jalannya di Al-Quran ya gitu. Kita ini tahu resepnya, tahu kuncinya bahwa apa sebabnya kita kok begini-begini terus. Kita jangan menanyakan kepada orang yang tidak tahu. Al-Quran sudah ada tawaran itu untuk itu. Kita tahu. Jadi Al-Quran itu kan solusi kehidupan gitu. Berarti kita kurang pikir, kurang ingat kamu, sholat, baca Al-Quran, atau gimana. Nah itulah perbaiki cara itu. Iya. Kadang orang masalah larinya kemana? Padahal di Al-Quran itu sudah ada jawaban gitu. Lalu kita selalu orang mukmin, orang yang mengaku Islam, orang yang mengaku beriman, tapi karena pertanyaannya kemana-mana, nah gitu. Itu lakukannya akan membawa kebenaran, justru akan semakin jauh daripada itu. Jadi akan semakin keras hati kita, akan semakin tolak belakangnya semakin menjauh. Kalau bukan kepada yang menciptakan kita, akan lebih tahu. Bahkan ada orang itu ya, ketika lagi kurang ekonomi, nyarinya pinjaman ke orang atau nyari mintaan ke orang. Padahal kan walaupun misalnya dia orang yang soleh, dia mintaan, tapi kan itu hina dalam Islam, itu kan hina ya. Sangat dilarang lah, makruh gitu. Yang meminta-minta minjeman, apalagi kan mengemis lah gitu. Mengharap pemberian itu. Ya mengharap pemberian. Mengharap pemberian itu sangat. Iya. Itu sangat dibenci itu. Tomah hanya kepada Allah yang diperbolehkan, hanya kepada Allah. Tomah. Mengharapkan pemberian hanya kepada Allah. Nah makanya disinilah solusinya Al-Quran. Sudah tersedia ya. Tinggal hati kita, perbuatan kita mau nggak itu dekat dengan Al-Quran. Makanya kuncinya harus tolabul ilmi,
Nah itu. Kuncinya kembali ke thalabul ilmi. Biar aku orang yang tidak pernah thalabul ilmu akan tahu dari mana. Nah betul. Pasti jalan yang ditempuh yang lain-lain. Gitu. Kalau mau sedikitnya thalabul ilmu seperti ini sedikitnya lah. Itu ada mending lah pada yang mudah-mudahan ya Allah memberi petunjuknya. Yang kedua, dengan mengetahui adanya hakikat penyakit itu ya pada dirinya, dengan memeriksa dan menyelidikinya dan memilih orang lain dapat mengingatkan atas aibnya gitu ya. Karena itu orang bisa mengingatkan aib kita itu kan dari teman yang jujur ya gitu. Terus nanti ada perkara yang ketiga, bisa diantaranya membedakan sebab-sebabnya, kemudian menghilangkan sebab tersebut ya, sebab penyakit itulah gitu. Kemudian juga yang keempat, membersihkan hati ini, membersihkan hati dari pengaruh syahwat dan syubhat ya. Ya. Yang kelima, riadoh ya. Nah ini yang sangat penting ini juga ya, yaitu senantiasa melatih diri dengan beribadah itu ya. Iya. Ibadah ya, thalabul ilmi juga termasuk ya. Dengan senantiasa ibadah wajib tidak ketinggalan tentunya, dan juga ibadah sunnah gitu ya. Kemudian juga istima', mendengarkan kajian-kajian itu ya, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi itu ya. Nanti kita akan membaca dari pendalilan beliau ya, yang kurang lebih ini ada 4 halaman ya. Baik, itu saja dahulu yang bisa kita bahas. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita lanjutkan lagi di kesempatan berikutnya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.